Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali video kali ini, ada banyak catatan terkait problematika profesi guru kita saat ini. Ngomongin soal pendidikan, tidak akan pernah habis-habisnya untuk kita bahas. Salah satunya adalah terkait problematika profesi guru di Indonesia. Profesi guru memiliki peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun di Indonesia, profesi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Problematika profesi guru mencakup banyak aspek. Ada kesejahteraan, pelatihan, beban kerja, fasilitas, serta apresiasi. Berbagai faktor ini bukan hanya berdampak pada motivasi guru tersebut, tapi juga berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kesejahteraan guru yang tidak memadai. Banyak guru di Indonesia, terutama guru honorer, menghadapi masalah kesejahteraan dengan pendapatan yang di bawah standar. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kesejahteraan guru honorer rata-rata jauh lebih rendah dibandingkan guru PNS. Kondisi ini mempengaruhi motivasi dan produktivitas guru tersebut. Karena kebutuhan hidup sehari-hari yang mendesak, guru yang kurang kesejahteraannya cenderung kurang fokus dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, mereka mungkin harus mencari pekerjaan sampingan. Ini dapat berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional yang terbatas. Pendidikan guru di Indonesia masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan. Tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan terbaru. Program pelatihan yang ada seringkali tidak merata dan terbatas pada wilayah tertentu. Keterbatasan tersebut akan menghambat kemampuan guru untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif yang ada akhirnya berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar. Guru yang tidak terlatih dalam kurikulum baru atau teknologi pendidikan cenderung kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa masa kini. Ketiga, beban administrasi yang berat. Guru di Indonesia dihadapkan pada beban administrasi yang tinggi, seperti pengisian data siswa, pelaporan berkala, dan tugas administratif lainnya. Ini mengurangi waktu mereka untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Beban administrasi yang tinggi menyebabkan guru mengalami stres, kurang fokus pada kegiatan pengajaran, dan terbatas dalam memberikan perhatian individual kepada siswa. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana. Masih banyak sekolah di daerah terpencil yang memiliki fasilitas yang sangat minim. Kurangnya sarana teknologi, alat peraga, serta lingkungan belajar yang layak menjadi tantangan besar bagi para guru di wilayah tersebut. Keterbatasan ini membatasi kreativitas dan efektivitas guru dalam menyampaikan materi. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa. 5. Perubahan kurikulum yang cepat dan minim sosialisasi. Pemerintah sering melakukan perubahan kurikulum tanpa memberikan sosialisasi yang memadai kepada para guru. Perubahan ini kerap membuat guru bingung dan tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Guru yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap kurikulum baru akan kesulitan menerapkannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pemahaman materi di kalangan siswa dan menghambat tujuan pendidikan yang berkesinambungan. 6. Kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Perbedaan akses pendidikan antar daerah, perkotaan, dan pedesaan di Indonesia masih sangat terasa. Guru di daerah terpencil cenderung menghadapi lebih banyak tantangan, baik dari segi akses pelatihan, teknologi, hingga infrastrukturnya. Ketimpangan ini berakibat pada disparitas kualitas pendidikan. Siswa di daerah pedesaan seringkali tertinggal dari segi kompetensi dasar,
dibandingkan siswa di perkotaan. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan pendidikan secara nasional, tapi juga memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Yang perlu kita lakuin dalam upaya mengatasi problematika ini harus melibatkan kerjasama antara semua stakeholder yang ada, terutama pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Beberapa langkah tersebut diantaranya: pertama, peningkatan kesejahteraan. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, melalui kebijakan upah yang lebih layak. 2. Pelatihan berkelanjutan. Memastikan pelatihan profesional yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung guru dalam beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan teknologi. 3. Pengurangan beban administratif. Menyederhanakan tugas administrasi guru sehingga mereka lebih fokus pada tugas utama, yaitu mengajar. 4. Peningkatan fasilitas sekolah. Memprioritaskan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah terpencil untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif. 5. Apresiasi dan dukungan. Masyarakat dan institusi pendidikan diharapkan lebih menghargai peran guru, baik melalui insentif maupun pengakuan sosial, guna meningkatkan motivasi dan semangat mengajar. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, profesi guru di Indonesia akan lebih dihargai dan kualitas pendidikan Indonesia akan semakin meningkat untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045.